Jadi panggilan azan itu adalah umpama panggilan Allah di hari kiamat nanti kepada setiap manusia untuk menghadap Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif al-imam al-hujjah Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Penjelasan tentang perincian sesuatu yang seyogianya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari amal-amal salat. Penjelasan tentang perincian sesuatu yang seyogianya, semestinya untuk dihadirkan di dalam hati pada setiap rukun sembahyang dan syaratnya dari amal-amal salat, baik itu yang sunat maupun yang wajib. Kami berkata, ujar Imam Al-Ghazali, kewajibanmu jika kamu termasuk orang-orang yang berkemauan akhirat, pertama-tama untuk tidak lalai dari peringatan-peringatan yang terdapat dalam syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Adapun syarat-syarat yang terdahulu maka adalah azan. Azan sunat dilakukan sebelum salat. Bersuci wajib dilakukan sebelum salat. Menutup aurat wajib dilakukan sebelum salat. Menghadap kiblat wajib dilakukan sebelum salat, sebelum takbir. Berdiri tegak dan niat. Apabila kamu mendengar panggilan muazzin, secara zahir kita disuruh menjawab. Menjawab di situ artinya mengata seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Itu adalah zahirnya. Begitu orang azan Allahu Akbar, kita pun disuruh Allahu Akbar, sampai seterusnya. Nah, itu adalah yang diucapkan di mulut kita. Sedangkan di dalam hati, waktu kita mendengar panggilan muazzin itu, maka hadirkanlah di dalam hatimu panggilan yang mengejutkan pada hari kiamat. Jadi panggilan azan itu adalah umpama panggilan Allah di hari kiamat nanti kepada setiap manusia untuk menghadap Allah, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu perumpamaannya. Jadi kalau orang muazzin itu jangan menganggap bahwa yang bang itu Fulan bin Fulan, jangan menganggap bahwa yang memanggil itu adalah Bilal, tapi kita hadirkan di dalam hati bahwa muazzin itu adalah Allah memanggil kita. Di hari kiamat, di padang mahsyar, nanti manusia
akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Nama dan binnya akan dipanggil, Fulan bin Fulan. Nah, dipanggil oleh Allah. Nah, jadi panggilan di hari kiamat itulah contohnya sudah ada di dalam dunia, yaitu muazzin. Dan siapkan zahir dan batinmu untuk menjawab dan bersegera. Disunnatkan bahwa apabila orang itu mulai azan, seluruh kegiatan apa yang kita kerjakan itu disunnatkan untuk dihentikan. Walaupun kita sedang bebacaan, walaupun sedang membaca Al-Quran, walaupun sedang membaca salawat, tapi kalau orang Allahu Akbar berhenti. Nah, sahuti dahulu orang azan itu. Dan siapkan zahir dan batinmu untuk menjawab dan bersegera. Di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa orang-orang dahulu mengangkat tukul, mencatuk paku, angkat sudah orang bang kada jadi memukulakan ke paku itu. Itu arti menghentikan segala kegiatan. Berarti mengangkat cangkul, orang bang kada jadi mailayakan. Nah, karena memperhatikan seruan itu muadzin tadi. Rahatan berjual beli, orang azan berhenti bebandir mengenai jual tukar, segera menjawab dan mendatangi seruan muadzin itu. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan ini adalah orang-orang yang dipanggil dengan lembut pada hari kiamat. Artinya kalau dalam dunia kita macam itu, orang azan kita jawab, segera datangi, hentikan segala kegiatan-kegiatan dunia. Datangi orang azan, sembahyang berjamaah. Bila kita macam itu dalam dunia, nanti di akhirat Allah akan memanggil nama kita dengan lemah lembut. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera memenuhi panggilan ini adalah orang-orang yang dipanggil dengan lembut pada hari kiamat. Maka tampilkanlah hatimu kepada panggilan ini. Artinya lintangkan hati kita. Kalau kita mendengar orang azan, apakah hati kita senang atau kada? Bila kita mendengar orang azan hati kita senang, maka kayaknya di akhirat Allah panggil nama kita dengan senang mendatangi Allah. Kalau dalam dunia kita mendengar orang azan, kita sedih, kita merasa terganggu, nah, di akhirat pun nanti kita akan takut menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tampilkanlah hatimu kepada panggilan ini. Jika kamu mendapatkannya penuh dengan kegembiraan, kesenangan, dan penuh dengan kegemaran untuk bersegera, maka ketahuilah bahwasanya panggilan itu membawa kabar gembira dan kebahagiaan pada hari pengadilan, pada hari kiamat nantinya. Nah, jadi itulah tolok ukur dunia dengan akhirat. Jadi apa-apa pekerjaan kita di dalam dunia ini bisa diulah contoh, bisa diulah bandingan kayak apa nasib kita di akhirat. Apakah kita di akhirat kayaknya di padang mahsyar itu nyaman? Apakah kita di padang mahsyar itu kesusahan? Itu bisa kita bandingkan dengan ibadah kepada Allah di malam hari. Kalau kita beribadah di malam hari itu kita gelisah, kita beribadah di malam hari itu susah, di padang mahsyar nanti kita kada jauh pada itu, susah. Kalau kita beribadah siang kah atau apalagi tengah malam kah dengan nyaman, dengan tenang, itulah nanti nasib kita di padang mahsyar, nyaman dan tenang.
Sembahyang pun demikian. Orang yang sembahyangnya tenang, orang yang sembahyangnya lezat, orang yang sembahyangnya nyaman, itu pertanda bahwa nantinya dia di hadapan Allah bersikap tenang, nyaman, nikmat. Kalau sembahyangnya orang ini kada senang, sembahyangnya panat, sembahyangnya uyuh, nah ini isyarat bahwa nanti orang ini di hadapan Allah pun merasakan demikian. Nah itu gambarannya. Kesenangan dan penuh kegembiraan untuk bersegera, maka ketahuilah bahwasanya panggilan itu membawa kabar gembira dan kebahagiaan pada hari pengadilan. Nah, jadi dengan demikian disimpulkan bahwa dua perkara. Pertama, sembahyang di awal waktu, yang kedua sembahyang berjamaah. Itu intinya. Karena kalau kita suka dengan panggilan azan, kita menganggap itu adalah panggilan Allah, otomatis kita suka. Berarti sembahyangnya di awal waktu dan sembahyangnya berjamaah. Awalul waqti ridwanullah wa akhirul waqti afwullah. Hadis Rasulullah. Awal waktu itu sembahyang adalah kesenangan Allah. Allah senang, Allah suka, Allah gembira kalau kita sembahyang di awal waktu. Wa akhirul waqti, akhir waktu itu afwullah, kemaafan Allah. Artinya maaf lawan ridha itu belain. Maaf itu berarti ini sudah berbuat salah, hanya ada maaf. Masuk waktu Magawi macam-macam dikerjakan, akhirnya parak habis waktu hanya sembahyang, itu dimaafkan oleh Allah. Berarti ini ada kurang baik sebelumnya, lalu dimaafkan Allah. Kalau sembahyang di awal waktu, ini orang adalah mendapat keridhaan Allah, kesenangan Allah. Nah itu berarti orang ini kada punya salah sebelumnya, karena Allah gembira menghadapnya. Nah, jadi kesimpulannya pertama di sini adalah sembahyang di awal waktu, yang kedua berjamaah. Berjamaah di dalam dunia itu pun sama gambarannya berjamaah di akhirat. Di akhirat tuh kada ada surangan-surangan, berjamaah juga. Orang nang baik ada jamaahnya, orang nang kada baik ada jamaahnya. Di Quran mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikumpulkan, dihalau orang-orang yang takwa itu menuju ke dalam surga, zumara, berkelompok-kelompok. Ini kelompok pulan bin pulan, kelompok pulan bin pulan, kelompok. Kada ada surangan masuk ke surga, berkelompok-kelompok. Sambungan ayat lagi di bawahnya wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir pun dihalau ke dalam neraka itu, kepada jahanam itu berkelompok-kelompok juga. Ini kelompok orang kafir si anu, ini kelompok orang ini, sambungan berkelompok. Nah, jadi kelompok-kelompok kebaikan di dalam dunia itu akan jadi kelompok kebaikan juga nantinya di alam akhirat itu. Nah, jadi sembahyang awal waktu dan berjamaah itu tandanya orang yang nanti akan dipanggil di hari kiamat dengan lembut, dan dia hadapi panggilan itu dengan penuh gembira dan senang hati. Ada sebagian manusia mendengar orang bang asa nyaman. Ada sebagian orang mendengar orang bang itu rasa menghambat gawian. Nah bang pulang orang ada kerasaan. Tungtung lagi sebuting bang pulang asar. Nah asa dianggap orang bang itu menghalangi pekerjaan. Nah orang yang bersifat macam itu, bercara macam itu, kayaknya dipanggil Allah di akhirat pulan bin pulan, dia takut menghadap Allah. Kedua nih menghadap Allah. Akhirnya ditarik, dipaksa untuk menghadap Allah. Karena mulai dalam dunia kada suka dengan panggilan muazzin tadi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arihna ya Bilal.
Artinya senangkanlah kami hai Bilal. Jadi Nabi kita menyuruh Bilal azan dengan kalimat lapangkan kami hai Bilal. Jadi Rasulullah menganggap bahwa sembahyang itu merupakan sesuatu kelapangan. Sembahyang merupakan sesuatu istirahat yang membawa kepada kelapangan. Jadi misal Nabi kita dudukan dengan para sahabat-sahabatnya, sampai waktu salat bangnya Nabi lawan Bilal kadang jam itu sih dia arehna ya Bilal, senangkan kami hai Bilal. Artinya menyuruh sembahyang. Nabi itu menyuruh bang artinya. Nah gini Nabi kita menyuruh bang lawan Bilal itu bukan Bilal bang kadang jam itu, tapi lapangkanlah hati kami hai Bilal, artinya azan. Nah jadi azan itu merupakan penyejuknya hati Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu. Senangkanlah hati kami hai Bilal, yakni senangkanlah kami dengan salat dan panggilan kepadanya, karena kesejukan hati beliau sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Jadi macam-macam manusia cara menenangkan hati. Ada orang nang pikiran pina daur, pikiran pina sumpak, bawa sembahyang lapang. Ada manusia nang bila pikiran sumpak, pikiran bawa mendengar pengajian, berzikir lapang. Ada orang nang pikiran pina sumpak, mendengar orang mengaji Al-Quran lapang. Ada orang nang pikiran sumpak, mendengar musik lapang. Bila pikiran pina mau buka tip atau nangarakan lagu. Ada juga macam itu manusia. Nah di akhirat pun kena macam itu juga. Orang-orang nang susah di padang mahsyar ini mencari kelapangan kepada Allah, dan Allah ada. Orang-orang mencari kelapangan kepada Rasulullah. Orang dalam dunia yang mencari kelapangan kepada musik, di akhirat kada ada musik kayaknya. Kemarin cari kelapangan lagi. Cari merama di akhirat situ adalah. Jadi kita mencari kelapangan di dunia ini nang supaya kawa dibawa ke akhirat. Cari kelapangan dalam dunia nang bisa sampai ke akhirat. Nah, macam Rasulullah SAW, beliau mencari kelapangan itu dalam sembahyang. Masalah apapun yang sidin hadapi, bila sidin bawa sembahyang, selesai. Karena kesejukan hati beliau sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salat. Pikiran rasa sumpak, pikiran rasa kalut, baca kitab manakib para wali, baca manakib para wali, baca manakib Faqih Muqaddam, sejarah Sidin Jamini, baca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manakib Sidin Jamini. Nah di akhirat pun kalau kita cari ada mereka itu, karena mereka nanti di akhirat termasuk orang-orang yang akan memberikan syafaat. Nah itu yang dicari. Nah semacam pertama masalah azan. Jadi begitu muazzin mengumandangkan azan, kita yang mendengar ini disuruh pertama secara syariat, kita disuruh secara zahir menjawab apa yang diucapkan muazzin. Yang kedua secara batin kita menghadirkan bahwa ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk segera didatangi. Azan yang pertama. Adapun bersuci, maka apabila kamu telah menunaikannya pada tempatmu, kan orang sembahyang itu mesti yakin dahulu bahwa tempat nang disembahyang ini suci.
Nang pacang kita duduki, pacang kita diri itu suci. Pada tempatmu, tempat yaitu wadahmu yang jauh. Tempat itu laksana ibarat nyor itu sabut. Sabut itu terjauh lawan isi pada tempurungnya kalau. Nah terjauh. Jadi tempat itu laksana sabut. Nah wadahmu yang jauh. Suci, kita pastikan tempat kita ini suci. Kemudian pada pakaianmu, yaitu penutupmu yang paling dekat. Pakaian ini penutup taparak di awak kita pada tempat pakaian ini. Nah pakaian pun sudah kita pastikan juga suci daripada najis. Kemudian pada kulitmu, tubuhmu dari kepala sampai batis, kulit-kulit kita pastikan suci. Kemudian pada kulitmu, yaitu kulitmu yang paling dekat, maka janganlah kamu lupa terhadap isimu, itulah zatmu, yaitu hatimu. Kalau tempurung sabut sudah kita pastikan suci, tempurungnya kita pastikan suci, jangan lupa kita mensucikan nyiur di dalamnya. Nah, nyiurnya pun mesti suci juga. Itulah zatmu, yaitu hatimu. Bersungguh-sungguhlah, maka bersungguh-sungguhlah untuk membersihkannya dengan tobat. Kalau membersihkan najis dengan banyu, membersihkan hadas dengan air atau debu, tayamum. Sedangkan membersihkan kotoran dalam hatimu adalah dengan tobat dan menyesal atas sesuatu yang kamu lalaikan, dan memusatkan kemauan azam cita-cita untuk meninggalkannya, maksiat-maksiat, kotoran-kotoran pada masa yang akan datang. Maka sucikanlah batinmu dengan tobat itu, karena sesungguhnya batin itu adalah tempat pandangan zat yang kamu sembah. Jadi setiap sembahyang disunatkan kita berwudu, walaupun kada batal wudu. Itu kan dalam fikih itu. Maghrib baudu, walaupun kada batal isya sunat baudu, namun banyunya ada, artinya tempatnya memungkinkan. Kenapa sebabnya? Karena dengan berwudu itu kita bisa mensucikan diri kita daripada hadas, dan kita bisa mensucikan batin kita daripada dosa. Asal kita mengerti bisa baudu zahir dan batin. Bisa berwudu secara ilmu fikih dan bisa kita berwudu secara ilmu tasawuf, sehingga kita tuntung berwudu, kita suci daripada hadas dan suci daripada dosa. Nah hanyar kita bawa sembahyang. Kita berwudu dianjurkan baku kumur, sunat menurut mazhab Syafi'i, wajib menurut mazhab Hambali baku kumur. Kumur itu gunanya apa? Secara zahir untuk membersihkan mulut kalau ada sisa-sisa makanan. Nah secara batinnya berkukumur itu adalah i'tikad hati kita membersihkan dosa-dosa yang ada di mulut kita. Makanya imbah baku kumur sunat diluak, jangan ditaguk. Kenapa? Tafaulnya kita meluak itu meluak segala dosa yang ada di dalam mulut. Kalau kita macam itu berwudu, kita berwudu warnanya zahir dan batin. Kita masukkan banyu ke dalam hidung, kita hembuskan banyunya. Zahirnya itu membuangi kotoran-kotoran yang ada dalam hidung, tapi secara batinnya yang dimaksudkan agama adalah membuangi dosa-dosa yang kita kerjakan lewat hidung.
Nah, semuaan anggota tubuh macam itu. Kita membasuh muha, ujar Nabi kita, seiring gugurnya banyu, guguran juga dosa-dosa yang ada di muha kita. Kita membasuh tangan, seiring gugurnya banyu di tangan itu, guguran juga dosa-dosa kita. Nah, tuntung kita berwudu bersih daripada hadas dan bersih daripada dosa. Makanya doa berwudu itu walaupun hukumnya sunat, tapi itu inti daripada wudu. Jangan sekali-sekali meninggalkan doa sesudah berwudu itu, karena itulah inti daripada wudu yang batin. Surah kita berwudu berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan jangan ke atas, berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dengan dua kalimat itu kita memperbaharui Islam kita. Memperbaharui Islam kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tobat kepada Engkau. Jadikanlah aku orang yang suci. Jadikanlah aku tergolong hamba-hamba Engkau yang saleh. Itu artinya doa yang sudah berwudhu itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bila kita menghayati doa yang kita baca itu, kita hayati, tuntung kita berwudhu bukan hanya hadas yang hilang, tapi dosa-dosa pun umpat juga hilang. Nah, jadi artinya ujar Imam Ghazali, kalau kita mensucikan sudah tempat kita, mensucikan baju kita, mensucikan kulit kita, tubuh kita, mensucikan daripada hadas, jangan lupa mensucikan hati. Mensucikan hati kada dari lain kecuali dengan tobat tadi. Kemudian adapun menutup aurat, berpakaian, hendak sembahyang menutup aurat, berpakaian, maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk, yang aib bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Tubuh kita ada yang mesti dibuka oleh agama, diatur, ada yang mesti ditutup. Nang dibuka kenapa? Karena itu nang baik dibuka. Sedangkan nang ditutup itu dianggap aib oleh agama kalau dibuka. Nah, kita menutup aurat itu artinya menutup aib kita. Makanya kalau orang tuh membuka aurat keluar rumah itu orang fasik. Kenapa? Orang kada tahu di aib diri. Aib diri ditampaikan ke orang lain, pintar lah itu. Kada pintar, makanya itu dianggap fasik. Nah, aurat itu artinya aib, aurat itu artinya celah. Sedangkan celah, aib kita disuruh untuk menutupi, melindungi, jangan sampai ketahuan orang. Orang yang membuka aurat, orang yang membuka aib dirinya ngarannya. Nah, adapun menutup aurat maka ketahuilah bahwa pengertiannya adalah menutup tempat-tempat yang buruk bagi tubuhmu dari pandangan makhluk. Karena zahir badanmu adalah tempat pandangan makhluk. Zahir badan kita tempat pandangan makhluk. Maka bagaimanakah keadaanmu mengenai aurat batinmu dan kejelikan-kejelikan hatimu yang tidak dilihat kecuali oleh Tuhanmu Azza wa Jalla? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada menyimpan dendam kepada orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada dengki lawan orang? Bagaimana dengan hati kita yang masih ada suka agar orang lain dapat kejahatan? Bagaimana hati kita yang suka takabur, hati kita yang suka ujub? Nah, itu keaiban-keaiban hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita menutup aurat zahir, jangan lupa hendak sembahyang itu menutup aurat batin ini.
maka hadirkanlah kejelikan-kejelikan hatimu dan tuntutlah dirimu untuk menutupinya. Di waktu kita menutup aurat, hati kita disuruh untuk menutupi juga aib yang ada dalam hati. Dan yakinlah bahwasanya tidaklah menutupi dari mata Allah yang maha suci satu penutup pun. Kada kau berlindung daripada Allah. Kayak apapun halusnya aib hati kita, kada kawa lepas daripada pandangan Allah. Namun yang menyebabkan ampunan adalah penyesalan, malu dan takut kepada Allah. Maka kamu dapat mengambil faidah dengan menghadirkannya di dalam hatimu untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyian. Kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada sombongnya, kalau kita kadang menghadirkan dalam hati bahwa kita ini ada dengkinya, kadang mau timbul takut kepada Allah. Nah, supaya timbul takut malu kepada Allah, timbulkan kesalahan kita, sifat hati kita yang kada baik itu, supaya datang tentara malu, datang tentara takut kepada Allah. Untuk membangkitkan bala tentara takut dan malu dari persembunyiannya, maka dengannya itu kamu hinakan dirimu dan hatimu menjadi tenang di bawah malu itu. Dan kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal sebagaimana berdirinya hamba yang berdosa, berbuat kejahatan dan melarikan diri, yang telah menyesal, lalu kembali kepada tuannya dengan menundukkan kepala karena malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hakikatnya orang menutup aurat. Di setiap sembahyang mulai syarat-syaratnya ada zahir, ada batinnya. Kalau zahirnya menutup aurat, batinnya menutup aurat hati. Menutup aurat hati adalah dengan tobat, dengan malu, dengan menyesal kepada perbuatan tersebut. Adapun menghadap kiblat, ini beluman lagi sembahyangnya, maka itu adalah memalingkan zahir wajahmu dari seluruh arah ke arah Baitullah Ta'ala. Adapun menghadap kiblat, ini syarat sah sembahyang, maka itu adalah memalingkan zahir wajahmu dari seluruh arah ke arah Baitullah. Seluruh arah kita tinggalkan, hanya satu yang kita hadap, yaitu jihad Baitullah. Apakah kamu berpendapat bahwa memalingkan hati dari seluruh urusan kepada urusan Allah Azza wa Jal tidak dituntut daripadamu? Jauhlah. Artinya Icam mengira awak saja kali disuruh menghadap kiblat, hati kada disuruh menghadap Allah. Kiblat tu awak saja kali disuruh, hati kada. Nah, pendapat itu jauh artinya. Kita disuruh menghadap kiblat itu adalah simbol supaya hati kita bisa menghadap sahibul kiblat, yang punya kiblat. Nah, itu tujuannya. Maka tidaklah ada tuntutan selainnya. Intinya yang dituntut itu hati kita menghadap yang punya kiblat. Itu intinya. Gerakan-gerakan zahir ini adalah menggerakkan batin. Gerakan zahir, kenapa kita disuruh semuaan supaya menghadap Ka'bah? Supaya hati kita tergerak jo menghadap kepada ampunnya Ka'bah. Mengekang anggota-anggota badan dan menenangkannya dengan menatap di satu arah, sehingga anggota-anggota badan itu tidak melawan hati. Nah, awak sudah persis ke Baitullah, tinggal hati jangan diurus lagi. Karena apabila anggota-anggota badan itu melawan dan zalim dalam gerakan-gerakannya dan menoleh ke arah-arahnya sendiri, maka hati mengikuti
dan berbalik dari wajah Allah Azza wa Jalla. Kalau sembahyang ini kita kada tentu kemana arahnya boleh aja, nah hati kita pun kemana arahnya boleh aja juga. Maka hendaknya wajah hatimu bersama wajah badanmu. Maka ketahuilah bahwasanya sebagaimana wajah itu tidak menghadap ke arah Baitullah kecuali dengan berpaling dari selainnya. Kawala kita menghadap Baitullah, kada kawa kecuali kita tinggalkan seluruh jihad lain. Hanya kita bisa menghadap Baitullah. Kita bisa menghadap Baitullah kalau seluruh jihad-jihad yang lain kita tinggalkan. Jam kita di sini Baitullah ke jihad barat. Kita kada bisa menghadap ke jihad barat kalau kita kada meninggalkan timur, utara, selatan. Nah, bila kita sembah yang jihadnya ke barat, berarti jihad timur, utara, selatan kita tinggalkan. Nah, hati macam itu juga. Maka hati itu tidak menghadap kepada Allah Azza wa Jal kecuali dengan mengusungkan dari sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati kita masih diisi yang lain, kadang-kala hati kita diisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujar Nabi kita, siapa yang mengantuk uringlah dulu hanya sembahyang. Siapa yang perutnya lapar makanlah dulu hanya sembahyang. Hendak kawisilah dulu hanya sembahyang. Supaya apa? Supaya hati itu kosong. Bila hati kosong dari selain Allah, hanya kawa bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama al-'abdu ila salatihi fa kana hawahu wa wajhuhu wa qalbuhu ila Allah azza wa jalla in sarafa ka yaumin waladathu ummu." Artinya apabila hamba berdiri kepada salatnya, maka keinginannya, wajahnya dan hatinya kepada Allah azza wa jalla, maka ia pergi seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya tuntung sembahyang, orang ini sudah terhapus segala dosa-dosanya. Adapun tegak dengan berdiri, maka itu adalah menggambarkan tubuh dan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita sebelum takbir, sebelum niat sudah menghadap kiblat, berdiri tegak. Nah, waktu kita berdiri tegak tuh apa yang mesti kita hadirkan di dalam hati? Adalah menggambarkan tubuh dan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita ini berdiri tegak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kepalamu yang merupakan anggota badanmu yang tertinggi itu menunduk, merendah dan melihat ke bawah. Dan hendaklah merendahkan kepala itu dari ketinggiannya itu. Kita kepala disuruh tunduk. Sembahyang kita berdiri tegak, tapi kepala disuruh tunduk sedikit, jangan ke bawah. Itu fikih. Tasawuf memandang ma'arti'i itu artinya apa? Mengingatkan kepada tetapnya hati pada merendahkan diri, menghinakan dan melenyapkan dari perasaan tinggi di atas dan kesombongannya. Jadi dalam menghadap sembahyang itu artinya samuan gelar-gelar nang kita ketinggian kita hilang. Kita dalam sembahyang kadang merasa lagi sebagai abah, dalam sembahyang kadang merasa lagi sebagai ibu, dalam sembahyang kadang sebagai guru, dalam sembahyang kadang sebagai pejabat apa, kadang merasa lagi nang ada bahwa aku ini seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya disuruh menundukkan kepala sedikit, maksudnya itu. Dan melenyapkan dari perasaan tinggi di atas dan kesombongan. Dan hendaklah ingatanmu di sini adalah bahayanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berdiri di hadapan Allah ini risikonya tinggi.
Kalau kita beradab, kalau kita baik, kalau kita bisa, membawa keberuntungan. Tapi kalau kita salah-salah adab, salah-salah tingkah, di hadapan Allah bisa membawa kepada kecelakaan. Nah, itu bahayanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam kesulitan orang yang memandang pada hari dilintangkan untuk ditanya. Anggaplah kita sembahyang itu berdiri tegak di hadapan Allah untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah dalam keadaan itu bahwasanya kamu itu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, di mana Dia melihat kepadamu. Maka berdirilah di hadapannya seperti berdirimu di depan sebagian raja masa kini. Jika kamu lemah untuk mengenal ma'rifat kebesarannya. Kalau kita kadang-kadang membayangkan kebesaran Allah, kita bayangkan bahwa kayak apa andai kata kita berdiri di hadapan raja dunia. Nah, kita dipanggil menghadap raja. Nah, berdiri di hadapan raja. Amun kita kada bisa lagi membayangkan bahwa kita berdiri di hadapan Allah. Bahkan perkirakanlah selama berdirimu dalam salat bahwa kamu dilihat dan diawasi oleh mata yang tidak mau tidur dari seorang laki-laki saleh dari keluargamu, atau orang yang senang mengetahui bahwa kamu itu baik. Mungkin kita kadang-kadang lagi merasa bahwa Allah Ta'ala itu selalu mengawasi gerak-gerik kita dalam sembahyang. Kita kadang-kadang lagi menghadirkan itu, kita hadirkan bahwa ada orang yang saleh yang memandang sembahyang kita. Itu untuk memudahkan. Kayak apa kita sembahyang misal di hadapan guru kita, tentu kita hati-hati baapi kalau tersalah. Itu kalau kita kada bisa lagi sembahyang merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itu contohnya. Bukan kita sembahyang artinya merasa diawasi guru, Bang, kada macam itu. Ini contoh kayak apa kita sembahyang itu supaya baik, supaya merasa diawasi Allah. Nah, kita ambil dulu bandingan kayak apa amun kita sembahyang diawasi oleh guru. Nah, tentu kita berhati-hati, apalagi nang mengawasi ini Allah. Jangan dipaham bahwa bila sembahyang asa guru dehiga maliati itu menyembah guru kayaknya jadinya. Ini perumpamaan. Kalau kita sembahyang guru dehiga, tentu kita hati-hati. Nah, apalagi Allah Maha melihat sembahyang kita, tentu sangat hati-hati lagi. Ada yang salah pengertian, disuruh kayaknya sembahyang itu hadirkan dulu guru jadi hadapan, nah, menyembah guru ngarannya. Padahal itu adalah tamsil untuk bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibawa sembahyang guru rasa di hadapan seorang duduk melihat nah sembahyang kita, ada mau dintu. Ketika itu tenanglah pandangan-pandangan matamu, khusyuklah anggota-anggota badanmu, dan tenanglah seluruh bagianmu, karena takut orang yang lemah dan miskin itu menyebutkan kamu kurang khusyuk. Nah, kalau kita sembahyang di hadapan manusia, kita takut kepada akan ini kita kada khusyuk, lalu bagus sembahyangnya. Nah, itu kita bawa, kita gantiin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengawasi kita, Allah Ta'ala yang mencap kita khusyuk adanya. Apabila kamu merasa dari dirimu dengan penahananmu ketika dilihat oleh seorang hamba yang miskin, kalau kita kawa di hadapan manusia kita bagus sembahyang, bila sudah merasa di hadapan Allah bebarang aja sembahyang, kalau kita macam itu maka celaklah dirimu. Celaklah dirimu dan katakanlah kepadanya, kepada diri, sesungguhnya kamu mengaku ma'rifat kepada Allah dan cinta kepadanya. Apakah kamu tidak malu karena beraninya kamu kepadanya? Serta kamu menghormati salah seorang dari hambanya, ataukah kamu takut kepada manusia dan tidak takut kepadanya Allah, padahal dia lebih berhak untuk ditakuti.
kalau kita merasa mun aku na sambayang di hadapan guru aku pasti baapik, mun aku di hadapan Tuhan kada baapik, berarti aku ini apa? Betuhan guru, aku takutan lawan guru ngarannya. Nah, kita celak diri kita. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah bertanya, bagaimana malu kepada Allah? Rasulullah menjawab, bersabda, tastahi minhu kama tastahi minar rajulis salih min qaumik. Artinya, kamu malu kepadanya Allah sebagaimana kamu malu kepada orang yang salih dari kaummu. Kalau kita berbuat kada baik, kelihatan oleh orang yang salih daripada kaum kita, kita malu. Nah, ganti lawan Allah Ta'ala laki-laki yang salih itu. Tapi untuk melatih diri, nah kita bayangkan, andai kata aku berbuat ini ketahuan orang saleh, supan kada aku supan. Allah Ta'ala bang, amunnya kada supan, berarti aku lebih ma'rifat kepada manusia daripada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Tastahi minhu kama tastahi minar rajulis salih min qaumik, artinya kamu malu kepadanya sebagaimana kamu malu kepada orang yang salih dari kaummu. Dan diriwayatkan min ahlik, artinya dari keluargamu. Nah, hingga situ ada pun niat pula. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله هو الفاتحة. يا أيها الراجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.